Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IMTV, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildan Jamil dalam program spesial Ramadan kali ini, yaitu Mahasiswa Berdakwah IAIN Madura. Alhamdulillah, kita sekarang sudah hampir memasuki Hari Raya Idul Fitri, yang mana Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia ini, karena eh, Hari Raya Idul Fitri itu merupakan kesempatan untuk mengukir kenangan dan menjalin silaturahmi bersama keluarga, kerabat dan teman serta sahabat lainnya. Dan tentunya saya juga mengingatkan kepada Sobat IMTV untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah dan memperbanyak berbuat baik kepada sesama untuk menyambut hari kemenangan ini. Dan selanjutnya buat Sobat IMTV, jangan lupa untuk selalu stay tune di live streaming YouTube kita. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, yaitu IMTV IAIN Madura. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ini sebanyak-banyaknya, karena nanti akan ditentukan juara terbaik dan juara favorit. Nah, untuk juara yang terbaik nanti akan ditentukan oleh para pimpinan, dan juara yang favorit akan ditentukan oleh Sobat IMTV yang ada di rumah. Baik, untuk efisiensi waktu, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan yang akan pembukaan yaitu persembahan lagu salawat dari unit kegiatan mahasiswa IKDA IAIN Madura. Langsung saja kepada Mbak Anissa Maulidia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi khalaqta min nur fihi tiram Rabbi khalaqta min nur fihi tiram nadahu akbil ya muhtar antal amin lammartaqal baital makmur shalla iman wa qaddana min rabbil bahil jalil nadahu akbir ya muhtar antal amin Alhamdulillah, baru saja kita telah mendengarkan lantunan salawat dari Mbak Anissa Maulidia. Sekarang kita memasuki acara inti, acara yang ditunggu-tunggu oleh Sobat IMTV, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Mas Agus Ainun Najib. Beliau dari Prodi Hukum Tata Negara dan akan membawakan ceramah dengan tema Ramadan dan keberkahannya. Untuk efisiensi waktu, langsung saja kepada Mas Agus Ainun Najib, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah khatamin nabi wal mursalin, amma ba'd. Yang terhormat Dekan, yang terhormat Rektor IAIN Madura, Bapak Syaiful Hadi, dan juga Dekan Fakultas Syariah Ibu Musawamah, dan tidak lupa pula Kaprodi Hukum Tata Negara Bapak Kudrat. Sami'na wa ata'nahum.
Kemudian sahabat-sahabat IMTV dimanapun kalian berada, sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh akan keberkahan, bulan yang dimana di dalamnya terdapat keberkahan yang mana apabila kita melakukan segala sesuatu akan dilipat ganjarkan pahalanya. Kemudian hendaklah kita dalam melakukan setiap amalan kebaikan tentunya diiringi dengan niatan yang baik dan diiringi dengan niatan yang mengharap, betul-betul mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat IMTV dimanapun kalian berada, apa sih yang membuat bulan Ramadan itu lebih istimewa daripada bulan-bulan yang lain? Apakah karena kita berpuasa? Apakah karena kita membaca Quran? Atau apakah karena kita sholat tarawih di malam hari? Tentunya tidak sekedar itu. Tapi yang jelas, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunnya Al-Quran. Fihi unzilatil Quran, di mana di dalamnya diturunkan nubuat yang mana nubuat ini mampu meringkas daripada kitab Injil, Taurat dan Zabur. Dan ketiga kitab ini diringkas dalam kitab Al-Quran. Itulah yang membuat bulan Ramadan mulia, karena diturunkannya Al-Quran pada bulan hal tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, segala sesuatu yang disandingkan dengan Al-Quran akan mulia. Segala sesuatu apapun itu apabila disandingkan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Kertas menurut kita adalah barang remeh. Barang apabila kita remukkan bisa kita buang. Akan tetapi sahabat-sahabat sekalian, kertas apabila di dalamnya ditulis Al-Quran, ditulis Bismillahirrahmanirrahim ila akhirih, maka kertas tersebut akan menjadi mulia. Inilah kemuliaan dari bulan Ramadan, karena di dalamnya berisi atau diturunkan Al-Quran. Umat Muhammad dalam suatu riwayat dikatakan khairun ummah ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang diturunkan atau yang dikeluarkan daripada umat-umat yang lain. Kenapa umat Muhammad menjadi umat yang paling baik? Timbul pertanyaan. Karena umat Muhammad yang menjadi landasan hukumnya, yang menjadi pedoman hidupnya adalah Quran. Apabila setiap manusia berpedoman pada Quran, insya Allah dan saya yakin maka jalan hidupnya akan dipermudahkan. Apalagi mengamalkan, menghafalkan, kemudian mengajarkan, itu merupakan pahala yang berlipat ganda. Kemudian apa? Malaikat. Siapa yang membawa risalah Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Nabi Muhammad? Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari kalangan malaikat diberi gelar Ruhul Amin. Kenapa beliau mendapat gelar Ruhul Amin? Perlu diketahui sahabat di MTV. Malaikat Jibril diberi gelar Ruhul Amin karena beliau menjadi perantara sebab turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga apa? Beliau diberikan gelar Ruhul Amin. Jadi segala sesuatu di dunia ini apabila kita nisbatkan pada Al-Quran akan menjadi mulia. Termasuk orang gila. Banyak terkadang kita meremehkan orang gila, akan tetapi tidak kita sangka-sangka orang yang kita remehkan beliau menghafal Al-Quran. Dapat kita temui di sosial media maupun di lingkungan nyata. Ada orang gila, kemudian ketika dites hafalannya dia ingat. Dari ayahnya, anaknya, sampai semua keluarganya lupa. Akan tetapi ketika dites hafalannya, dia hafal akan Quran tersebut. Tentunya ini merupakan orang-orang tertentu lah. Kemudian apa? Nabi Muhammad mendapat gelar Sultanul Mursalin Anbiya wal Mursalin, raja para nabi sekaligus utusan. Tentunya gelar tersebut beliau peroleh karena beliau mendapatkan
syariat yang berupa Quran, beliau memperoleh wahyu yang berdasarkan yang berwahyu yaitu Al-Quran. Dengan wahyu tersebut Nabi Muhammad menjadi nabi yang bergelar Sultanul Anbiya wal Mursalin. Tentunya setiap manusia yang di dalamnya terdapat Al-Quran, yang di hatinya terdapat Al-Quran, maka orang tersebut akan mulia, termasuk bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan unzilah, diturunkan fihil Quran, di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran menjadi pedoman hidup, pedoman melangkah kaum muslim langkah demi langkah. Apabila setiap langkahnya berdasarkan Al-Quran, insya Allah dia akan yudhulul jannah, akan masuk surga. Tentunya ini atas rahmat Allah. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam bulan Ramadan terdapat keberkahan. Apa itu berkah? Tentunya kita harus paham terus dulu apa itu berkah. Berkah dalam kitab diterangkan bahwa berkah itu bertambahnya setiap kenikmatan atau langgengnya setiap kenikmatan. Dan di antara keberkahan-keberkahan yang dihadirkan dalam bulan Ramadan ada 5. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, di mana di bulan ini Allah lebih memudah memberikan ampunan dan memberikan pahala kepada umatnya. Di mana pada bulan ini adalah bulan rahmat, bulan kasih sayang yang Allah turunkan khusus pada bulan Ramadan. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang berdosa, orang yang pernah melakukan kesalahan, tentunya pada bulan ini pintu-pintu taubat dibuka selebar-lebarnya dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Lah ini menjadi momentum bagaimana kita muhasabah diri, bagaimana kita melatih diri, tentunya dengan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan Al-Quran. Makanya sahabat-sahabat IMTV, perlu kita ketahui, orang masuk surga bukan karena amalnya. Perlu dalam tanda kutip, orang masuk surga belum tentu karena amalnya, karena rahmat Allah sehingga dia menjadi masuk surga. Terkadang kita berpikir ada orang pinter, kelewat pinter, tetapi mencari kerja susah. Tapi terkadang ada orang bodoh tetapi memperkerjakan orang yang pinter. Lah ketika kita kaitkan dengan logika, ini logika yang salah kan? Orang pinter seharusnya menjadi orang yang kaya raya, orang bodoh seharusnya menjadi orang yang meminta-minta. Akan tetapi Allah, disinilah keberkahan, disinilah Allah ingin menunjukkan bahwa yang memberikan rezeki, yang memasukkan kalian pada surga adalah Allah, bukan kepintaran kalian, bukan karena amal kalian. Perlu kita ketahui sahabat-sahabat di MTV dimanapun kalian berada, jadikan momentum Ramadan adalah menjadi momentum muhasabah diri dan bertobat sebanyak-banyaknya. Kemudian bulan Ramadan, keberkahan yang kedua adalah bulan pengampunan. Dalam bulan rahmat, umat muslim dianjurkan bertobat, memohon pengampunan kepada Allah, dalam keadaan Allah akan memberikan ampunan bagi umatnya yang bersungguh-sungguh memohon ampun dan bertaubat. Dalam artian taubatan nasuha, taubatan yang benar-benar memasrahkan dirinya dengan niatan tidak akan mengulangi apa-apa perbuatan yang pernah dilakukan, sehingga apa? Kita menjadi umat yang kembali suci dari lahir. Kembali suci dalam artian kita menyucikan diri menggunakan momentum bulan-bulan Ramadan. Yang ketiga, bulan pendidikan. Bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan pendidikan karena selama bulan ini umat muslim dianjurkan untuk meningkatkan ibadah-ibadahnya, memperdalam pengetahuan agamanya. Sebagaimana wahyu yang turun pertama kali yaitu surat Al-Alaq, Iqra. Dalam Iqra tidak hanya berpatokan hanya membaca, tapi juga mengandung esensi-esensi yang lain. Iqra juga bisa kita artikan sebagai pengamatan. Iqra juga bisa kita artikan sebagai belajar. Iqra juga bisa kita artikan sebagai penelitian. Sehingga apa? Kata-kata Iqra, yaitu ayat pertama dalam Quran, tidak hanya
membatasi kita untuk membaca, tetapi juga mentadabburi isi Quran, mengamalkan isi Quran sebagaimana hadis kama qala khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengamalkan dan juga mengajarkan. Kalau kita tidak bisa menghafal, tidak bisa membaca, minimal kita mengamalkan apa yang ada di dalamnya berupa larangan, anjuran maupun kesunahannya, sehingga apa, kita menjadi umat yang benar-benar khairun ummah ukhrijat linnas, menjadi umat yang benar-benar paling terbaik di antara umat yang lain. Sahabat IMTV dimanapun kalian. Kemudian keberkahan Ramadan yang kelima adalah menjadi bulan kemenangan, di mana bulan Ramadan juga dikenal sebagai bulan kemenangan karena pada akhirnya setelah bulan Ramadan kita melakukan peribadatan berupa memperbanyak membaca Quran, memperbanyak salawat, memperbanyak istighfar, sholat tarawih dan tahajud qiyamul lail, sehingga kita ketika sampai pada penghujung Ramadan yaitu Idul Fitri. Idul Fitri yaitu hari penyucian atau diri kita kembali suci. Dan tentunya ini dibarengi dengan tekad yang baik. Karena kenapa? Hakikat suci kita dilahirkan secara fitrah. Kemudian momentum dilahirkan secara fitrah, kemudian kita melakukan amal perbuatan, terkadang melakukan amal perbuatan yang baik dan juga yang buruk. Lah, di bulan Ramadan ini menjadi momentum diri kita untuk fitrah, dilahirkan kembali. Lah, tentunya dengan amalan-amalan yang istiqomah. Kita dalam melakukan setiap perbuatan amalan disunnahkan atau dianjurkan istiqomah, sebagaimana hadis kama qala utlubul istiqomah lianal istiqomah ainul karomah. Carilah kalian istiqomahan, karena di dalam keistiqomahan terdapat ainul karomah, merupakan ainun. Ini bisa diartikan sumber atau sumber keberkahan atau karomah. Banyak kita ketahui, banyak kita jumpai apabila kita membaca kisahul anbiya atau apapun itu, amalan yang terkadang kita anggap remeh, contohnya bismillah. Tapi apabila kita melakukan dengan istiqomah, maka amalan tersebut akan membuat kita menjadi karomah. Contohnya ulama-ulama terdahulu, ada yang sholat di Mekah menggunakan daun, karena amalan yang mereka amalkan dengan keistiqomahan mereka. Jadi hendaklah kita dalam melakukan setiap amalan-amalan kebaikan diiringi dengan istiqomah. Kenapa istiqomah? Apa yang membuat keistiqomahan itu menjadi berbeda dari yang lain? Karena istiqomah merupakan kontinuitas atau itikad kita untuk melakukan hal-hal yang baik secara hakiki, secara sungguh-sungguh. Maka dari itu, utlubul, carilah istiqomah, keistiqomahan, li'annal istiqomah, karena keistiqomahan ainul karomah, sumber daripada karomah. Sahabat di MTV dimanapun kalian berada, dalam kesimpulannya, bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan dalam agama Islam. Selama bulan ini, umat muslim diajarkan untuk memperdalam pengetahuan agama, bertobat, memohon ampunan kepada Allah, menahan diri dari hawa nafsu, meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Idza wajadtum khataya awin naqais faminni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita telah mendengar ceramah yang disampaikan oleh Mas Agus Ainun Najib. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa diamalkan ke depannya. Selanjutnya kita masuk ke acara penutup pada hari ini, yaitu penampilan lagu selawat yang akan ditampilkan oleh Mas Fariki. Untuk efisiensi waktu langsung saja kita sambut, tapi sebelumnya
himbauan buat sobat IMTV dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk selalu stay tune di live streaming YouTube kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ini sebanyak-banyaknya. Untuk itu saya Ahmad Wildan Jamil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Fariki saya persilahkan. برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي ربي إني قد مددت يدي منك أرجوك فائض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجوك فائض المدد فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.